Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore kepada rekan-rekan semua, dosen pengampu dan para viewers sekalian. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Fathur Rahman dengan NIM 1513623062 dari program studi pendidikan teknik elektronika. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan dan simulasi ladder diagram untuk bab 2 rangkaian pengunci atau biasa disebut dengan istilah latching atau self holding. Jadi ini tuh merupakan tugas dari praktikum programmable logic control yang mana difokuskan untuk menyelesaikan studi kasus dengan sistem kendali motor konveyor yang dilengkapi dengan aspek keamanan, keselamatan kerja atau emergency system. Nah, untuk mempersingkat, mari kita langsung masuk ke tugas praktikumnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini terdapat deskripsi dari tugas studi kasus, yang mana di sebuah lini produksi, sebuah konveyor motor dengan variabel key 0.0 digunakan untuk mengangkut barang. Nah, sistem ini wajib dilengkapi dengan aspek keselamatan kerja dan operasional sebagai berikut. Jadi memiliki 3 karakteristik untuk penyelesaian masalah ladder diagramnya. Yang pertama memiliki 1 tombol start untuk menyalakan konveyor. Yang kedua memiliki 1 tombol stop untuk menghentikan konveyor. Nah, yang ketiga ini menjadi poin penting dalam studi kasus kali ini. Wajib dilengkapi dengan tombol emergency DOM. Jika tombol emergency ini aktif, maka konveyor segera mati total dan tidak bisa dinyalakan kembali oleh tombol start sebelum tombol emergensinya itu dilepas terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja ke aplikasi PLC simulatornya. Di sini masih kosong ya, belum ada variabel apapun dan rungnya pun masih dalam keadaan normal atau keadaan reset di awal. Kita langsung saja masukkan variabel sesuai dengan instruksi atau deskripsi tugasnya. Yang pertama i0.0, kita berikan variabel sebagai tombol start. Lalu selanjutnya ada i0.1 sebagai stop. i0.2 itu sebagai emergency DOM atau kita persingkat saja emergency. Lalu yang terakhir ada motor konveyornya tadi dengan variabel key 0.0. Key 0.0 konveyor. Nah, di sini variabel ini sudah terisi sesuai dengan deskripsi tugas yang diberikan, ada 4 variabel. Lalu kita lanjut ke perancangan dari ladder diagram. Pada kali ini saya menggunakan kontak NO yang pertama. Pada rung pertama saya akan menerapkan prinsip set dan reset atau M dominan stop melalui set dan reset tadi dengan memberikan 2 rung. Rung yang pertama ini difokuskan untuk men-set, yang kedua ini difokuskan untuk mereset. Pada rung set ini, rung pertama ini saya memberikan NO yang diseri dengan NC. Lalu kita jangan lupa memberikan variabel output yaitu berupa set. Nah, untuk rung yang kedua, untuk difokuskan terhadap reset, saya menggunakan NO yang diparalelkan dengan NO lagi. Seperti ini teman-teman. Jadi gambaran lengkapnya seperti ini ladder diagram yang saya akan buat. Lalu kita masukkan variabel-variabel yang telah diberikan. Saya di sini akan memberikan parameter start atau input tadi. Lalu di sebelahnya ada i0.2 dengan emergency DOM. Nah, lalu yang terakhir jangan lupa di sini kita sisipkan sebagai output atau key 0.0. Di bawah sini kita berikan parameter berupa stop. Lalu diparalelkan dengan i0.2. Nah, jadi di sini sudah terlihat ya. Satu lagi belum. Kita berikan parameter key 0.0. Nah, bisa dilihat teman-teman,
Ini adalah rancangan ladder diagram yang saya buat untuk pemenuhan kasus sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Nah, jangan lupa kita memberikan tombol reset karena di atasnya ada setnya tadi. Jadi secara umum logika yang saya buat ini tuh memanfaatkan sifat pemindaian atau biasa disebut dengan scanning cycle, yang membaca program itu dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Nah, karena rung reset itu berada di bawah rung set, jadi terjadi kondisi di mana start dan reset itu akan aktif bersamaan, maka instruksi resetnya ini akan dieksekusi terakhir dan menimpa instruksi set, ya, karena sesuai dengan dominan cycle-nya tadi. Lalu kita lanjut ke pengujian. Di sini kita lihat pengujian ladder diagramnya dengan cara mengklik tombol run. Bisa kita lihat di sini dalam keadaan normal atau keadaan awal, ya, semuanya berlogika 0. Apabila kita menyalakan tombol start sesuai deskripsi, itu akan menyalakan konveyor. Di sini terbukti, ya, bahwasanya kita memberikan logika 1 atau on terhadap start, outputnya akan berubah menyala atau berlogika 1. Lalu deskripsi yang kedua memiliki satu tombol stop untuk menghentikan konveyor secara normal. Apabila kita klik stop, maka outputnya pun akan berubah menjadi 0 tadi. Nah, yang perlu digarisbawahi karena kita ini berada pada materi set dan resetnya tadi, apabila saya klik start, ketika saya lepaskan startnya tadi, output atau konveyor ini akan tetap menyala karena menggunakan prinsip interlock tadi, yang mana logika yang telah ada di start ini akan disimpan dalam keadaan 1 sebelum tombol resetnya itu diklik atau diberikan logika 1, seperti itu teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke yang ketiga, yaitu wajib dilengkapi dengan emergency DOM. Kita ubah dulu. Nah, apabila mesin sedang berjalan, tiba-tiba ada kendala atau ada trouble di konveyornya ini, nah, kita memerlukan emergency DOM ini berfungsi untuk mematikan konveyor secara keseluruhan, baik di setnya pun atau di resetnya. Nah, apabila kita klik, outputnya akan langsung mati dan start atau stopnya ini tidak akan berfungsi, ya, sesuai dengan spesifikasi. Tidak bisa dinyalakan kembali oleh tombol start dan stopnya pun tidak akan berguna, ya teman-teman, karena emergency DOM-nya ini masih dalam logika 1 atau sedang on sebelum tombol emergency-nya ini dilepas atau di set off terlebih dahulu. Nah, cara men-set off-nya tadi dengan kita memberikan logika 0. Ketika kita memberikan logika 0, maka akan men-set bahwasannya emergency-nya ini dalam kondisi mati atau logika 0. Maka dari itu start dan stopnya ini akan berjalan normal kembali. Maka pengujian tadi membuktikan bahwasanya perancangan ladder diagram yang saya buat itu sesuai dengan deskripsi studi kasus yang diberikan, teman-teman. Nah, dari semua itu kita dapat mengenai kesimpulan bahwasanya rangkaian pengunci menggunakan instruksi set maupun reset tidak hanya membuat penulisan ini menjadi sederhana, tetapi juga lebih fleksibel. Fleksibel dalam hal apa? Dalam hal keamanan melalui dominan resetnya tadi. Kita karena menggunakan prinsip set dan resetnya tadi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi, khususnya bagi kalian yang menonton dan bagi kita semua yang membutuhkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Muhammad Fatur Rahman, pamit undur diri. Sampai jumpa. Semoga kita bertemu di kesempatan. See you next time. Bye bye.